Halo rekan semuanya, selamat datang lagi di channel Rekan Nonton. Kali ini saya akan membahas alur cerita tentang perselingkuhan. Kayaknya mantap nih. Tanpa basa-basi lagi, yuk simak ceritanya. Awal video kita diperlihatkan dengan keseharian seorang pria yang sedang bekerja di sebuah bar. Dia bernama Dongcheol, seorang suami yang tinggal terpisah rumah dengan istrinya karena suatu pekerjaan. Suatu hari dia bersama kedua temannya sedang berkumpul dan membicarakan tentang seks. Dongcheol membicarakan ketika ia bercocok tanam dengan wanita lain. Ternyata dia lebih berpengalaman dari kedua temannya tersebut. Dia juga membagikan tips dan triksnya untuk mendekati wanita. Boleh juga tuh ditiru resepnya. Mereka selanjutnya mempunyai ide untuk mendekati teman sekolahnya dulu, karena menurut mereka itu akan lebih gampang untuk dijadikan mangsa mereka. Singkat cerita, mereka mulai mengadakan reuni dengan teman sekolahnya di sebuah bar. Yang dibahas hanya seputar terong dan apem. Setelah itu, datang teman perempuan yang baru saja tiba dari luar negeri yang bernama Yojin. Dongcheol tanpa basa-basi langsung mendekati dia untuk mencari perhatiannya. Dan kemudian mengajak semua temannya untuk pergi minum di tempat kerja dia. Di sana mereka mulai abok-abokan. Setelah abok parah, mereka berencana pulang ke rumah. Dongcheol tak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Selanjutnya mengantarkan Yojin pulang ke rumahnya naik taksi. Sementara teman Dongcheol mengajak teman perempuan satunya pulang dengannya. Dongcheol dan Yojin tiba di tempat tujuan. Mereka sedikit berbincang-bincang menanyakan tentang keluarga masing-masing. Dongcheol terus merayu Yojin dan mengajaknya untuk pergi makan. Namun saat itu Yojin menolak dan mengatakan lain waktu saja. Kemudian memberikan nomor ponsel dia pada Dongcheol. Di lain tempat, bukannya nyampe rumah, teman Dongcheol malah pergi ke sebuah tempat karaoke. Di sana mereka melakukan cocok tanam bersama. Keesokan hari, Dongcheol mengajak Yojin pergi untuk makan. Kali ini Yojin mengiyakan ajakan dia. Saat mereka makan, Dongcheol terus merayu Yojin, mengatakan hal-hal gombal padanya. Dongcheol selanjutnya mengajak Yojin pergi minum lagi di barnya. Di sana saat sedang asik minum, Dongcheol lagi-lagi terus merayu Yojin sambil bercanda mengatakan hal-hal yang menjurus ke persoalan tentang bercocok tanam. Tentu saja Yojin saat itu memarahinya. Singkat cerita, Dongcheol bertemu dengan kedua temannya lagi, dan mereka merencanakan untuk mengajak teman perempuannya pergi berkemah. Keesokan hari, mereka berangkat. Dongcheol yang melihat Yojin akan ke belakang membersihkan sayuran langsung mengikuti dia. Di sana dia memeluk Yojin dari belakang. Yojin mulai merespon baik dan membalas perlakuan Dongcheol dengan menjilat bibirnya. Dongcheol tentu saja kegirangan cuy. Malam harinya mereka melakukan sebuah permainan. Yang kalah harus menerima hukumannya. Dongcheol mendapat kesempatan untuk mengeksekusi yang kalah. Dan saat itu Yojinlah yang dihukum. Teman-temannya meletakkan potongan-potongan coklat di sekitar wajah Yojin yang sedang berbaring. Kemudian Dongcheol mengambilnya menggunakan mulut. Yojin jadi kegelian dibuatnya. Setelah itu mereka pergi keluar terpisah. Dongcheol bersama Yojin berjalan berdua. Kemudian Dongcheol mengajak dia ke kemah lagi. Di kemah ternyata temannya lagi asik bercocok tanam. Kemudian mereka mengintipnya. Dongcheol yang sudah tidak tahan langsung nyosor sama Yojin. Saat Dongcheol meraba hutan rimba Yojin, dia langsung marah dan selanjutnya pergi dari sana menggunakan taksi. Dongcheol pergi mengejar sampai ke rumah Yojin. Di dalam rumah, Yojin mengusir Dongcheol yang masih ada di luar. Namun Dongcheol malah semakin membesarkan suaranya. Karena takut mengganggu tetangga, Yojin akhirnya membukakan pintunya. Di dalam, Dongcheol langsung nyosor lagi. Yojin sempat menolaknya, namun akhirnya Yojin jatuh di pelukan Dongcheol. Dan kemudian mereka pun bercocok tanam bersama. Keesokan pagi, Dongcheol pergi dari rumahnya. Yojin merasa bersalah dan sedikit menyesali kejadian itu. Singkat cerita, saat malam dia merenung dan menangis. Namun selang beberapa hari, Yojin yang merasa kesepian tiba-tiba teringat pada Dongcheol. Dan selanjutnya menelpon dia kemudian meminta maaf karena sebelumnya sempat memarahinya. Dongcheol mengajak Yojin pergi jalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Di sana mereka bersenang-senang menikmati kebersamaannya. Di tempat lain, ternyata istrinya sudah berada di bandara. Dia menelpon Dongcheol.
Tapi karena sedang asik bersama Yojin, dia tidak mengangkat telepon itu. Selanjutnya, Dongcheol berencana pulang ke rumahnya bersama Yojin. Dia bergegas karena sudah tidak kuat menahan hasrat bercocok tanam. Istrinya sudah sampai di rumah. Di sana dia membereskan rumah itu karena terlihat sangat berantakan. Dongcheol yang baru sampai di tempat parkiran langsung saja berlari karena sudah tidak tahan. Sementara istrinya yang sudah selesai membereskan rumah keluar untuk membeli sesuatu. Di jalan mereka tidak bertemu karena Dongcheol melewati tangga sementara istrinya menggunakan lift. Setelah sampai rumah, Dongcheol langsung menyelesaikan misinya. Mereka kembali bercocok tanam dengan gairah yang menggebu-gebu. Sehabis bercocok tanam, Yojin pergi keluar untuk membeli makanan di supermarket. Selang beberapa waktu, istrinya tiba di rumah. Dongcheol yang membukakan pintu terkejut karena tiba-tiba melihat istrinya yang sudah berada di depannya. Dia bergegas membereskan bekas tadi. Kemudian Dongcheol mengajak istrinya keluar untuk pergi makan. Yojin yang melihat Dongcheol dalam mobil di parkiran langsung menyapa dia. Dongcheol terkejut karena dia datang lebih awal. Namun setelah itu istrinya datang. Yojin yang mengetahuinya langsung terdiam dan pergi dari sana. Saat mereka makan, Dongcheol hanya terdiam dan sedikit merasa bersalah. Sementara Yojin di rumahnya makan sambil menangis. Singkat cerita, istrinya yang hanya menemui Dongcheol beberapa hari memutuskan untuk kembali lagi ke rumahnya. Dia diantarkan sampai ke bandara. Setelah mengantarkan istrinya, Dongcheol bergegas menemui Yojin. Di sana Yojin menanyakan alasan dia kembali lagi menemuinya. Mereka kemudian terlibat dalam suatu perdebatan mengenai perselingkuhan mereka. Dongcheol yang membela dirinya juga membahas tentang suami Yojin. Ternyata di sini Yojin menjelaskan kalau suaminya sudah meninggal dalam kecelakaan ketika sedang bersama selingkuhannya. Dongcheol yang mendengarnya hanya terdiam dan meminta maaf. Yojin mengatakan untuk tidak ingin melihat dia lagi. Kemudian Dongcheol pergi dari sana. Setelah itu, hari-hari dia lewati sendiri seperti biasa. Karena merasa sedih dan kesepian, dia berencana untuk pergi menemui istri dan anaknya. Di bandara, Dongcheol menyempatkan dulu menelpon istrinya. Dia mengatakan akan pergi ke sana untuk pergi liburan bersama mereka. Namun, Dongcheol terkejut mendengar jawaban dari istrinya. Ternyata saat istrinya datang menemuinya, sebenarnya dia hanya ingin mengatakan untuk menyudahi pernikahan mereka. Karena istrinya sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Namun, karena tidak berani, dia menundanya, dan baru bisa dia sampaikan di telepon. Dongcheol hanya terdiam kemudian kembali lagi ke rumahnya. Di sana dia menangis dan merasa sakit hati kenapa harus seperti ini. Dia hanya bisa meratapi nasibnya. Keesokan hari, Dongcheol kembali menemui Yojin. Dia mengatakan semua masalah yang baru saja dialaminya. Selanjutnya dia menginap di sana. Esok pagi setelah makan, Dongcheol pergi keluar sambil meratapi jalan kehidupannya. Setelah itu film pun selesai. Entah selanjutnya mereka bersatu atau tidak, gak ada kelanjutan ceritanya. Selingkuh memang enak, tapi alangkah baiknya kalau kita berpikir jika kita berada di posisi yang diselingkuhin. Tentunya bakal ngerasain banget sakit hati yang amat dalam. Jadi alangkah baiknya jika kita berpikir lebih rasional lagi sebelum semuanya terjadi. Benar bukan? So itulah cerita dari mereka. Terima kasih bagi yang sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya dan sampai jumpa.